Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita kembali melanjutkan kajian dari buku Fikih ASN dan Karyawan, yang mana pada kajian kali ini membahas tema karyawan yang ideal. Tentunya karyawan yang ideal di sini yang dimaksud adalah ideal menurut syariat Islam, dan tentunya juga dalil-dalilnya berdasarkan dalil di dalam syariat Islam. Maka karyawan ideal tersebut idealnya berdasarkan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka semoga kajian tema pembahasan karyawan ideal ini bisa sebagai acuan bagi kita ketika akan memilih orang yang akan kita pekerjakan, atau bisa juga sebagai acuan bagi kita ketika kita akan bekerja dengan seseorang dan pekerjaan kita tersebut sesuai atau yang ideal menurut syariat Islam, sehingga tidak menyebabkan dari pekerjaan tersebut kita melanggar syariat Islam atau aturan-aturan dalam Islam. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita lihat Al-Quran menyebutkan kriteria karyawan yang ideal itu di dalam beberapa ayat, dan ayat-ayat tersebut terdapat dalam bentuk kisah, dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu kisah tentang Nabi Yusuf, yang mana ini pada surat Yusuf 54 sampai 55. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, yang mana di dalam ayat tersebut, ayat-ayat kisah Nabi Yusuf, yaitu seorang penguasa di Mesir bermimpi, dan Allah memberikan karunia kepada Nabi Yusuf, yaitu bisa mengetahui takwil dari mimpi. Maka Nabi Yusuf pun mentakwil, menafsirkan mimpi sang penguasa Mesir tersebut. Yang mana kebanyakan orang-orang tidak mengetahui tafsirannya. Maka Nabi Yusuf pun berkat dari ilmu dari Allah Ta'ala dapat menafsirkannya. Sehingga sang penguasa tersebut merasa senang dengan keberadaan Nabi Yusuf, Kemudian beliau pun memuji Nabi Yusuf,
yang mana beliau mengatakan innakal yauma ladaina makinun amin. Maka mulai hari ini kamu menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, ya. Ladaina makinun, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kami. Kemudian juga aminun, kami akan percaya, ya, sebagai seorang yang diamanahi dalam tugas-tugas. Maka ketika itu pun Nabi Yusuf, beliau menawarkan diri. Beliau mengatakan kepada penguasa tersebut, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Maka Nabi Yusuf mengatakan, jadikanlah aku bendahara negara, yang mana sungguhnya aku hafizun, orang yang bisa menjaga, ya, bisa menjaga harta negara, alimun, dan juga bisa dalam mengelolanya, ya, berpengalaman atau mengetahui ilmu dalam mengelola harta negara. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah SWT menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan jin, ya, jin ifrit, yang mana ketika Nabi Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis akan menuju ke negeri Nabi Sulaiman, maka ketika itu Nabi Sulaiman menyampaikan, ya, tantangan kepada orang-orang, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis tersebut ke Syam, ya. Maka ketika itu jin ifrit pun beliau mengangkat tangan, ya, dan mengatakan pada Sulaiman, Nabi Sulaiman, qala ifritun, Allah SWT abadikan dalam surat An-Naml ayat 39, qala ifritun minal jinni, maka ifrit dari kalangan jin berkata kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, saya akan datangkan, saya akan angkat kerajaan Ratu Bilqis tersebut, ya, atika bihi, kepadamu, ke Syam ini, antakuma qabla antakuma, yaitu bisa saya angkatnya sebelum kamu berdiri dari tempatmu, ya, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, maka kerajaan kerajaan Bilqis sudah sampai nanti di sini. Wa inni alaila qawiyyun amin. Nah, di sini ifrit mengatakan, sungguhnya aku qawiyyun, aku kuat, mampu untuk mengangkatnya. Aminun, bisa juga dipercaya. Percayalah ucapanku, aku akan angkat. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang Nabi Musa dengan seorang, ya, Syekhul Madian, yaitu syekh ahli agama atau nabi dari kabilah Madian, yang akhirnya menjadi mertua Nabi Musa. Yang mana ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang kisah Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, ya. Kemudian beliau pun melarikan diri hingga akhirnya bertemu dengan dua orang gadis yang mengembalakan kambing tetapi kesulitan mendapatkan air. Akhirnya ditolong oleh Nabi Musa. Kemudian kedua gadis itu meminta Nabi Musa untuk datang ke rumah mereka untuk menemui ayahnya. Kemudian setelah diceritakan semua kejadian bagaimana Nabi Musa ini begitu kuatnya, ya, mengangkat, yang mana orang-orang kesulitan mengangkat air. Dan Nabi Musa ini juga dalam perjalanan bisa dipercaya, ya, yang mana beliau, ya, mendapati Nabi Musa ini orang yang bisa dipercaya. Maka ketika itu, ya, setelah diceritakan kepada orang tuanya oleh dua gadis tersebut,
Maka salah satu di antara gadis tersebut mengatakan pada ayahnya, qalat ihdahuma, ya. Salah satu dari keduanya itu berkata, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, angkatlah dia sebagai pegawai, orang yang bekerja untuk kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling baik untuk engkau jadikan pekerja atau bekerja untuk kita adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 26. Nah, di bagian ayat akhir inilah Allah menyebutkan perkataan wanita tersebut, ya. Sungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Kemudian juga ayat tentang idealnya seorang yang bekerja tersebut, dalam firman Allah menyebutkan sifat Jibril, ya, yang mana malaikat Jibril mendapatkan tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul. Maka Jibril memiliki banyak kelebihan yang kelebihan itu layak ditunjuk sebagai perantara wahyu antara Allah dan para rasul. Maka Allah menyebutkan sifat malaikat Jibril dalam surat Takwir 19-21, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar firman Allah, ya. Rasulun karim, yang mana Allah memerintahkan untuk dibawa oleh utusan yang mulia itu Jibril, dibawa oleh Jibril. Yang mana Jibril dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Nah, yang mana Jibril memikul wahyu ini, tugas Allah Ta'ala ini memiliki sifat, yaitu memiliki kuwatin, sangat kuat, ya, orang yang kuat. Kemudian 'inda dzil arsy makin, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya. Muta'in, kemudian juga sifat berikutnya yang ditaati di sana, muta'in. Jadi di alam malaikat Jibril ini sangat ditaati oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian summa amin, kemudian lagi sama amin, kemudian juga di sana di kalangan malaikat, para malaikat sangat percaya, ya, dengan malaikat Jibril. Nah, inilah ayat-ayat, ya, yang mana dari ayat-ayat tersebut kita dapat menyimpulkan sifat yang ideal untuk kita angkat seseorang menjadi, ya, memikul pekerjaan yang kita butuhkan, atau kita yang akan memikul pekerjaan hendaknya memiliki sifat berikut ini. Yang pertama, yaitu memiliki kemampuan sesuai dengan bidang yang akan kita kerjakan, ya. Kemudian yang kedua, yaitu kita bisa amanah, ya, bisa menunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan perintah. Nah, itu amanah, itu adalah perintah yang mana harus kita kerjakan sesuai dengan perintah tersebut. Maka Nabi Yusuf ketika menawarkan diri, beliau mengatakan, aku adalah orang yang pandai, ya, menjaga harta lagi berpengetahuan, ya. Jadi beliau memiliki keahlian dan juga bisa dipercaya. Kemudian begitu juga sifat ifrit, ya, jin, mengatakan aku benar-benar kuat, mampu untuk mengangkat tersebut, ya, Ratu Bilqis, dan aku bisa dipercaya, ya. Kemudian juga Nabi Musa, yang mana, ya, anak dari seorang syekh tersebut mengatakan bahwa yang paling baik untuk jadikan karyawan yang kuat dan amanah, bisa memikul tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, inilah, ya, jadi dua sifat yang harus dimiliki memang ahli di bidangnya. Kemudian juga orang yang bisa dipercaya, mampu untuk melakukan, ya, tugas sesuai dengan yang diperintahkan.
Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalam kitab Siyasah Syar'iyyah, ya, politik Islam. Jadi kitab ini menceritakan bagaimana politik dalam agama Islam. Beliau mengatakan yanbaghi an yu'raf al-asla fi kulli mansibin, ya. Fa innal wilayata laha ruknan al-quwa wal amanah. Perlu diketahui kondisi terbaik untuk setiap posisi pengemban amanah pemimpin itu adalah karena jabatan itu memiliki dua rukun, kekuatan dan kemampuan dan sifat yang amanah. Jadi dia memiliki kekuatan, kemampuan dan bisa dipercaya. Kemudian juga Syekhul Taimiyah mengatakan makna kekuatan di masing-masing jabatan sesuai dengan posisinya. Ya. Makna kekuatan dalam pemimpin perang kembali kepada sifat keberanian. Jadi kalau untuk diangkat sebagai tugas dalam berperang, dia harus memiliki sifat berani, kemampuannya adalah berani, ya. Kemudian ada pengetahuan tentang perang, kemudian kemampuan untuk mengelabui musuh, kemudian kemampuan untuk memanah, menusuk, ya, memukul, mengendarai, kapan harus maju, kapan harus mundur. Nah, ini harus dikuasai oleh pemimpin di suatu perang, ya. Jadi dia tahu, berpengalaman, ya, tidak harus berperang itu selalu harus maju. Terkadang waktunya untuk mundur, tapi mundur sejenak untuk maju beberapa langkah. Nah, ini istilahnya, ya. Nah, itu penjelasan Syekhul Taimiyah, ya. Maka penjelasan dari ayat tersebut, maka kita perlu, ya, mencari orang yang sesuai dengan keahlian dari tugas yang diamanahi, ya. Selain kemampuan itu disesuaikan dengan jabatannya. Nah, kemudian, ya, sangat sulit kita untuk mencari orang yang memang mampu dapat ideal seperti yang disebut Al-Quran. Orang yang memiliki ahlian, orang yang amanah. Nah, terkadang itu sangat sulit kita cari, ya. Ada orang yang memiliki kekuatan, tapi dia agak suka melawan, misalkan, ya. Nah, atau ada orang yang patuh, tapi dia lemah dalam kemampuan. Nah, ini yang sering kita hadapi dalam lapangan. Nah, bagaimana para ulama mengatakan orang yang memiliki dua sifat, kuat, memiliki kemampuan dan yang bisa dipercaya, itu jumlahnya sangat sedikit, ya. Karena itulah Umar pernah berdoa, ya Allah, ya, aku mengadu kepadamu tentang keberadaan orang yang tegas tapi tukang maksiat, orang yang tegas tapi sering maksiat, ya. Dan orang yang lemah namun bisa dipercaya. Dia lemah tapi dia jujur, bisa dipercaya. Untuk itu di masing-masing posisi jabatan wajib dipilih yang paling sesuai dengan kondisinya. Ya, kita harus menyesuaikan kondisinya. Jika ada dua orang yang satu unggul sifat amanahnya, sementara yang kedua unggul kekuatannya, maka didahulukan yang lebih bermanfaat untuk posisi jabatan jabatannya itu, ya. Nah, Imam Ahmad pernah ditanya. Nah, ini artinya kita harus betul-betul lebih bijaksana dalam memilih atau, ya, dalam memilih orang yang akan mengemban tugas. Pernah ditanya, ada dua orang yang dipilih sebagai panglima perang. Jadi ada dua orang yang sudah dipilih. Yang pertama kuat tapi suka maksiat. Yang kedua soleh tapi lemah, ya. Maka Imam Ahmad ditanya siapa yang akan dipilih di antara dua ini. Yang satu sangat kuat tapi dia suka maksiat. Yang kedua soleh tapi lemah. Maka Imam Ahmad mengatakan, maka orang yang suka berbuat dosa tapi kuat, sifat kuatnya tersebut ini menguntungkan bagi kaum muslimin.
Ya, dengan kekuatannya tersebut banyak orang yang karena dia kuat akan terlindungi dengan kekuatannya. Sementara dia melakukan maksiat itu untuk dirinya sendiri, dia merugikan dirinya sendiri, ya. Nah, sedangkan orang yang soleh tapi lemah, kesolehannya itu untuk dirinya sendiri, sedangkan kelemahannya banyak merugikan bagi kaum muslimin. Maka oleh karena itu kata Imam Ahmad, pilihlah yang kuat walaupun masih sering melakukan maksiat. Kenapa? Karena kedudukannya yang dibutuhkan saya itu adalah untuk melindungi orang banyak. Ya, maka yang dibutuhkan adalah orang yang kuat, yang ahli, walaupun dia suka maksiat. Nah, inilah contoh ya bagaimana kita memilih ya, ketika menjadi pemimpin harus memilih karyawan. Maka kita betul-betul pilihlah yang lebih tepat ya, sesuai dengan kemaslahatan. Nah, ada punya idealnya di dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan yaitu memiliki kemampuan, keahlian yang unggul, dia yang paling ahli dan dia yang paling bisa dipercaya dan paling taat ya. Nah, semoga ini menjadi acuan bagi kita dalam memilih orang yang akan kita tugaskan, dan juga bagi kita hendaknya supaya menjadi ya seorang yang bermanfaat. Tentunya bagi diri kita hendaknya kita memiliki keahlian dalam tugas kita ya, sehingga ini akan bermanfaat bagi kita di dunia. Dengan kita meningkatkan terus kemampuan kita dalam pekerjaan kita, tentunya jenjang karir kita pun makin baik. Hendaknya kita terus mengasah keahlian kita dalam pekerjaan kita. Makin baik maka makin bermanfaat bagi dunia kita ya. Dan juga hendaknya memiliki sifat yang amanah. Amanah ini adalah masalah dunia dan akhirat kita. Maka semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan taufik pada kita untuk terus meningkatkan keahlian kita dalam keahlian masing-masing, dan juga menjaga sifat amanah dengan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang tanyakan atau diskusikan, dipersilakan. Pertanyaannya, sebatas apa bolehnya kita meminta jabatan? Karena ada dua dalil ya. Yang pertama tentang Nabi Yusuf meminta diangkat, sedangkan ada dalil lain mengatakan orang yang menjabat itu maka apa dalilnya? Larangan untuk mengejar jabatan ya. Maka ya, jadi banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan atau dalil-dalil yang lain menyatakan beratnya menjadi memikul jabatan. Contohnya sebagai hakim, ya, jabatan sebagai hakim. Berarti separuh kakinya di surga dan separuh di akhirat. Ya. Yang mana kalau dia berdasarkan menyimpulkan keputusan tanpa ilmu dan bahkan hawa nafsunya, maka dia berarti dia sudah menjeburkan dirinya ke neraka. Dan juga tentang dalil-dalil tentang bahwa pemimpin itu akan ditanya nanti di akhirat tentang yang dia pimpin. Nah, juga Nabi SAW mengingatkan seorang pemimpin yang berkhianat ya, tidak memikirkan kemaslahatan umatnya, maka dia tidak akan mencium surga. Nah, ini dalil-dalil menjelaskan beratnya tugas pemimpin, seolah-olah kita harusnya berpikir ulang-ulang untuk mau memikul sebuah jabatan karena beratnya jabatan tersebut, tanggung jawabnya. Tapi dia yang lain di sini ya, Nabi Yusuf meminta. Maka kita gabungkan saja kedua dalil ini, diamalkan ke seluruh dalilnya. Artinya apa? Kalau kita merasa memang kita yang paling ahli ya dalam memiliki kemampuan seperti Nabi Yusuf, dia mengatakan saya memiliki ilmu dan saya juga bisa dipercaya. Yakin kita tentang itu. Maka ini tentu kita mendapatkan maslahatnya, maslahat untuk diri kita dan juga untuk orang banyak. Tapi kalau seandainya ya kita ragu, siapa tahu ada orang lain yang lebih ahli dari kita dan kita khawatir nanti malah tidak amanah, maka
beramallah dengan dalil yang menjelaskan tentang bahayanya tentang orang yang mengikul sebuah jabatan. Ya, jadi begitu cara mengamalkan dengan beberapa dalil tersebut. Artinya kalau memang kita sudah ditunjuk, ya, maka kita betul-betul harus menjalankan sesuai dengan keilmuan. Wajib kita terus belajar dan meningkatkan keahlian kita dan harus amanah. Tapi kalau kita tidak ditunjuk, ya maka kita harus ridho juga dengan itu, ya. Wallahu ta'ala itulah batasannya. Artinya kalau mau mengusulkan diri kita, pastikan kita memang orang yang paling ahli dan kita yang memang bisa dipercaya. Kalau kita ragu, maka ya sebaiknya kita menghindarinya, karena bahayanya seorang memikul jabatan tersebut, dan Nabi sudah mengingatkan kita lebih baik kita menjaga diri kita, ya. Tapi kalau memang kita sudah terlanjur ditunjuk, tinggal kita meningkatkan kemampuan kita, asah terus keahlian kita, skill kita di bidang itu, supaya bisa menjadi orang yang ahli, paling ahli di bidang itu. Ya, kita sudah terlanjur ini misalkan, maka tinggal tingkatkan kita betul-betul yang paling ahli. Dan dalam Islam pun dianjurkan bahwa Allah mencintai orang yang ketika mengerjakan sesuatu dia sangat fokus. Ya, ketika kita sudah ditunjuk untuk mengerjakan suatu jabatan, maka tingkatkan terus skill kita, kemampuan kita dalam tugas kita tersebut, sehingga kita betul-betul mendapatkan ideal yang disebutkan dalam Al-Quran. Kira-kira begitu Pak Haji. Allah Ta'ala. Ya, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.